negara mengakui atau tidak, kita menyadari atau tidak, kita ini selalu diincar pajak. Kemana-mana kena pajak. Dimanapun kita berada kena pajak. Kita hidup di negara yang merdeka, tetapi seperti hidup di negara penjajahan. Tinggal di rumah, rumahnya kena pajak. Pergi ke suatu tempat pakai kendaraan bermotor roda 2 atau roda 4 kena pajak. Apalagi sekarang ini kalau 2 tahun berturut-turut nggak bayar pajak, itu langsung nomornya diblokir ya, alias dihapus, nanti kita susah lagi. Mau makan ke restoran kena pajak double. Masuk ke rumah sakit ada pajaknya. Ke suatu tempat bayar pajak parkir. Beli barang kena pajak. Ke luar negeri bukan hanya tiket pesawat yang dipajakin, juga pajak bandaranya. Pulang dari luar negeri udah dihadang aparat bea cukai, siap-siap dikenain pajak. Mana yang nggak kena pajak? Bahkan mati pun kena pajak. Ya, inilah hidup di negara merdeka seperti di negara penjajahan. Makanya dalam Islam tidak ada itu pajak, yang ada adalah zakat. Dan siapa yang berhak mendapatkan zakat, bagaimana peruntukannya, bagaimana pengaturannya, sudah sangat jelas Allah paparkan dalam beberapa surat yang ada di Quran. Ditambah lagi hadis Nabi. Tapi sayang negara kita tidak menganut prinsip Islam. Meskipun Indonesia mayoritas beragama Islam, ya penduduknya katakanlah sekarang sudah masih 80% lah. Tapi kesepakatan founding father kita tidak berazaskan Islam. Ya sudah, kita mengikuti negara-negara sekuler lainnya, yaitu menerapkan pajak. Rakyat serba dipajakin, semuanya. Mau nonton pajak, berhenti di pinggir jalan mobil ada parkir pajak, kena pajaknya. Parkir di gedung, di belanja di mall kena pajak, semua pajak. Belum lagi bagi yang sudah punya NPWP, ya itu kita punya kewajiban melaporkan pajak kita selama 1 tahun, paling lambat dilaporkan akhir Maret setiap tahun berjalan. Dan jangan coba-coba Anda menyampaikan laporan kelebihan bayar. Anda akan diperiksa besar-besaran. Otomatis semua wajib pajak yang sadar akan tersebut atau pernah mengalami hal buruk tersebut, itu menyampaikan kurang bayar. Nah, itu berarti bayar pajak lagi. Padahal kita setiap bulan, setiap hari bayar pajak. Seperti itu. Ikhlas nggak sih wajib pajak seperti saya dan Anda semuanya membayar pajak? Ikhlas-ikhlas saja meskipun dengan terpaksa. Karena sudah ada undang-undang pajaknya, ada peraturan hukumnya. Kalau tidak membayar pajak, itu dikenain hukuman. Bahkan ada penyitaan dan gizeling serta hukuman penjara. Seperti itu. Nah, tentu kita menjadi tidak ikhlas kalau melihat aparat sipil negara, ASN, aparat negara, ya pejabat negara, ya termasuk aparat penegak hukumnya, itu justru hidupnya bermewah-mewahan, memanfaatkan atau menyalahgunakan uang pajak. Karena dari APBN yang sebesar hampir 2.500 triliun, 70%-nya berasal dari pajak. Kekurangannya diambil dari penjualan harta kekayaan negara, harta sumber daya alam seperti penjualan emas, penggalian emas, batu bara, minyak bumi, timah dan sebagainya. Itu. Dan juga hutang. Nah, ini juga agak
yang membuat miris masyarakat kelas menengah atas adalah warga negaranya dipungutin pajak besar-besaran. Kemudian kita kaya akan sumber daya energi, sumber daya alam, tetapi masih ngutang juga. Apalagi ini zaman Presiden Jokowi ya, hutangnya gila-gilaan, berlipat-lipat ya. Itu yang bayar hutang memang siapa? Rakyat, bukannya Pak Jokowi dan keluarganya, bukan, gitu kan? Tapi rakyat lah. Semua yang mengaku rakyat Indonesia, semua yang terdaftar sebagai Indonesia punya kewajiban membayar. Yang menyedihkannya lagi, ya dari 2.500 triliun dana APBN, kok masih banyak. Kita sudah 78 tahun Indonesia merdeka, masih banyak sekolah yang mau rubuh, gitu kan. Masih banyak rakyat yang kelaparan, masih banyak rakyat yang miskin. Sementara di sisi lain, banyak aparat pemerintah, aparat sipil negara, aparat penegak hukum, eselon 3 ke atas rata-rata ya. Itu hidupnya sudah mewah-mewahan, kaya raya, gitu kan. Bahkan bayangkan di media massa ada seorang direktur jenderal, berarti itu eselon 1 dari sebuah kementerian, harta kekayaannya yang dilaporkan ke negara lewat laporan harta kekayaan penyelenggara negara itu mencapai 50 miliar lebih. Itu yang dilaporkan loh. Banyak pejabat negara yang tidak jujur dalam membuat laporan ILHKPN, gitu kan. Ini ada penambahan harta kekayaan, mas setiap tahun harta kekayaan bertambah 8 miliar. Kalaupun seorang dirjen itu gajinya 100 juta plus misalnya dia menjadi komisaris di beberapa BUMN, itu 100 juta pula 200 juta atau 300 juta. 300 kali ya paling 3 miliar lah ya, 300 kali 12 ya 3,6 miliar. Kok bisa harta kekayaannya 8 miliar? Nah, ini harusnya atasannya, pemerintah, menterinya itu menyampaikan kepada publik, sehingga jangan publik itu jadi tambah sinis dan tambah gitu, buat apa gue bayar pajak gitu kalau hanya untuk dikorupsi seperti itu. Dan pejabat eselon 3 dan eselon 2-nya yang bertugas di beberapa daerah kan juga terbukti juga seperti itu. Apalagi belum lama ada pejabat Kementerian Keuangan gitu kan menjadi